Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Ibu Sugianti. Dan sudah pasti berada di dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11 tingkat SMA. Apa kabar nih anak-anakku semua? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai sumber daya usaha. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana anak-anakku, hebat semua? Semangat? Tentu pasti semangat ya. Baik anak-anakku, pada kali ini Ibu mengharapkan kompetensi yang ingin kalian capai adalah kalian tetap selalu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengamalkan nilai-nilai yang positif, serta kalian diharapkan mampu mandiri dan kreatif dalam memanfaatkan sumber-sumber daya usaha dengan bijak. Minggu lalu kalian sudah belajar mengenai produk-produk apa saja yang bisa kalian buat sebagai kerajinan dengan berbahan dasar dari limbah. Nah, sekarang apabila kalian sudah menentukan produk kerajinan berdasarkan analisis peluang usaha, maka kalian dapat menentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha tersebut. Maka dari itu, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah menjelaskan sumber daya usaha kerajinan dari bahan limbah. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, tahukah kamu dalam membuat suatu usaha, apa yang harus kalian siapkan terlebih dahulu? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menuliskan jawabannya di kolom komentar. Nah, sekarang agar kalian mudah untuk mengidentifikasi apakah jawaban kalian sudah benar, mari kita simak penjelasan dari Ibu. Dalam perencanaan proses produksi, diperlukan pengolahan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya atau sering dikenal dengan singkatan 6M. Apa saja 6M itu? Yang pertama ada man, method, money, mesin, market, dan material. Lalu, apa sih 6M itu artinya? Ya, 6M dimulai dari money, adalah uang. Man, sumber daya manusia. Mesin, itu adalah mesin. Material, bahan baku yang digunakan. Market, pasar. Metode. Yang pertama kita akan membahas mengenai man, yaitu manusia. Dalam pendekatan ekonomi, sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Pandangan yang menyamakan manusia dengan faktor-faktor produksi lainnya
dianggap tidak tepat, baik dilihat dari konsepsi filsafat maupun moral. Manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua adalah money atau uang. Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Besar kecilnya, hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan unsur yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan beberapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai oleh perusahaan. Selanjutnya ada material atau bahan baku yang diperlukan. Bisa disebut sebagai fisik. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, tetapi membeli dari pihak lain. Untuk itu, manajemen perusahaan berusaha untuk memperoleh bahan mentah dengan harga yang paling murah dan harus bagus tentunya, dengan menggunakan cara pengangkutan yang murah dan membuat proses pengolahan menjadi seefisien mungkin. Selanjutnya ada mesin atau teknologi yang digunakan. Mesin memiliki peranan penting dalam proses produksi. Setelah revolusi industri, banyak pekerja manusia diganti oleh mesin. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan penggunaan mesin semakin meningkat. Selanjutnya ada metode. Metode sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik yang menyangkut proses produksi maupun administrasi, tidak terjadi begitu saja, melainkan memerlukan waktu yang lama. Yang terakhir, ada market atau pasar. Jika barang yang diproduksi tidak laku, proses produksi barang akan berhenti. Penguasaan pasar dalam penyebaran hasil produksi merupakan faktor penentuan dalam perusahaan. Pasar dapat dikuasai dengan cara kualitas barang harus sesuai dengan selera konsumen dan harganya terjangkau oleh daya beli konsumen. Gimana anak-anakku? Apakah kalian sudah paham mengenai penjelasan sumber daya usaha? Semoga pembelajaran kali ini berkesan, penuh makna. Sebagai bahan refleksi buat kalian, silakan buatlah catatan semenarik mungkin mengenai video ini ya. Jangan lupa tugas ini dikumpul saat pertemuan di kelas nanti. Teruslah semangat untuk belajar. Melalui belajar, kalian sudah mempersiapkan untuk masa depan yang cerah. Semoga kalian menjadi anak yang sukses. Ibu Sugi pamit undur diri. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.